selamat malam teman-teman semua. Ya, senang sekali bisa menyambut teman-teman lagi dalam acara yang kita tunggu-tunggu setiap hari Senin, yaitu PA Online bareng seri Alkitab. Ya, eh, PA bareng yang akan membahas pasal-pasal terkenal yang banyak diminati dan juga banyak dimengerti oleh banyak orang. Tapi kita melihatnya dari sudut pandang yang baru. Iya, oke. Pastinya kita nggak berdua saja, karena kita nanti akan ditemani oleh dua guest kita yang spesial malam hari ini. Iya, Oke, karena guest kita sudah bergabung nih, kita mungkin akan ajak kedua guest kita juga untuk bisa memperkenalkan diri secara singkat ke kita semua, supaya nanti bisa dikenal dengan baik juga oleh sahabat Sabda atau teman-teman yang mengikuti live malam ini. Ya, mungkin bisa perkenalan dari Ibu Melce dulu. Selamat malam teman-teman semua yang sudah bergabung. Salam kenal, saya Melce Lomi dari Sumba Timur. Saya berjemaat di Gereja Bethel Indonesia. Pelayanan saya adalah di sekolah minggu dan juga di kelompok sel. Demikian perkenalannya. iya. Semoga teman-teman yang lain yang juga mengenali Bu Melja bisa memberi salam juga ya. Yang belum kenal sekarang menjadi teman. Iya. Mungkin teman-teman yang dari Sumba juga hadir malam hari ini bisa mungkin nanti say hello juga di kolom komentar supaya kita bisa sapa. Oke, Jonathan sekarang bisa memperkenalkan diri ke kita semua. Ya, halo semua. Namaku Sebastian Jonathan. Saya aslinya dari Surabaya. Saya dari Gereja Katolik Paroki Santo Marinus. Dan saya aktif terutama dalam KOR dan Pemasmur. Wow, suaranya pasti hebat nih. Jadi pemazmur. Iya, terima kasih Jonathan sudah bergabung dengan kita. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama menggali Matius 4 ayat 1 sampai 11. Iya, oke teman-teman, sebelum kita mulai acara hari ini, sekali lagi kita ada di dalam acara PA Online seri Alkitab, satu pendalaman Alkitab yang kita lakukan untuk mengupas perikop-perikop yang terkenal, yang top di dalam Alkitab, dan malam hari ini kita akan belajar dari Matius 4, dan nanti diharapkan teman-teman juga bisa terlibat aktif dalam penggalian atau PA kita. Nah, kita akan mulai dulu di dalam doa untuk langkah 0. Saya minta Ibu bisa doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang surga, kami bersyukur karena malam hari ini kami boleh duduk di bawah kaki Tuhan dan ingin mendengarkan firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau buka hati kami, Engkau buka pikiran kami, dan kiranya Roh Kudus menerangi, sehingga kami boleh melihat, boleh memahami, dan juga menyaksikan kuasa Tuhan yang nyata di dalam hidup kami, dan juga di dalam setiap kegiatan yang kami lakukan, terutama ketika kami boleh mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk setiap kesempatan di mana kami boleh bersekutu dengan teman seiman dan boleh merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, bersama Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sebelum kita menggali bersama Bu Melce dan juga Jonathan, kita akan overview sedikit tentang Injil Matius. Ya, kalau kita membaca atau mungkin sudah sering PA dari Matius, hal yang menarik yang bagi saya sendiri ketika kali membaca Injil Matius itu dari Matiusnya, yaitu penulisnya sendiri, yaitu Matius, di mana Matius ini adalah seorang yang sebelum dia mengikut Allah secara full timer gitu ya, dia adalah seorang pemungut cukai yang diajak Yesus ketika saat itu dan akhirnya menjadi pengikut Yesus yang luar biasa. Meskipun kita tahu ya di kalangan orang Israel atau masyarakat Yahudi, sebenarnya pemungut cukai ini adalah pekerjaan yang nggak populer atau mungkin juga bisa dibilang sebagai orang yang berkhianat kepada bangsa Yahudi karena dia kerja untuk pemerintah Romawi gitu. Tapi yang menarik lagi karena Yesus tidak melihat itu, tetapi di mana Yesus memanggil dari banyak kalangan, salah satunya Matius dari golongan dari pemungut cukai menjadi pengikut Yesus yang luar biasa. Tapi sebenarnya mungkin Yesus bukan tidak peduli atau tidak tidak mempedulikan pekerjaan Matius ya. Yesus pasti peduli, tapi seperti pengakuan Matius sendiri, Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, ya. Iya, dan terutama melayani orang yang berdosa. Iya. Salah satunya adalah Matius yang bisa akhirnya menuliskan Injil ini kepada orang-orang Kristen. Karena kita tahu tujuan Matius ini juga
menuliskan Injil tentang Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus adalah seorang Mesias yang sudah dinubuatkan dari perjanjian lama. Itulah sebabnya Matius ini menjadi Injil pertama. Sebenarnya bukan Injil pertama, tapi dalam pengkanonan itu yang pertama, karena ingin supaya ada keterkaitan dari perjanjian lama ke perjanjian baru, di mana Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan dan telah digenapi melalui kedatangan Yesus. Salah satu hal yang menarik dari Matius adalah karena banyaknya kutipan-kutipan di dalam perjanjian lama yang dia masukkan di dalam setiap kisah-kisah yang dia tulis sehubungan dengan kehidupan Tuhan Yesus selama di dunia. Dan itu sangat memberikan satu konfirmasi ya, bahwa Yesus betul adalah Mesias yang dinubuatkan. Matius sangat ingin setiap pembacanya tahu bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dan yang sudah datang untuk memenuhi, menggenapi janji Allah. Karena itu Matius sangat sangat dekat sekali dengan orang-orang Yahudi. Ya, karena memang tujuan dia menuliskan ini adalah untuk orang-orang Yahudi. Iya, jadi beda dengan Injil yang lain, kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi juga sangat syarat tercatat di Injil Matius ini, dan juga tadi ya istilah-istilah dari perjanjian lama yang sering dipakai oleh penulisnya sendiri. Nah, selain itu, kalau kita melihat lagi ke sini ya, kita akan melihat ke Matius pasal 4, di mana Matius pasal 4 ini merupakan, nanti kita akan bahas secara bersama-sama, Yesus menghadapi, dicobai di padang gurun gitu ya. Sebelum itu kita lihat bahwa di pasal 3 itu adalah pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis, dan itu tercatat di Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17, dan saat itu Yohanes Pembaptis melakukan pembaptisan kepada Yesus sebagai awal langkah untuk Yesus bisa melayani gitu ya. Ketika Roh Kudus turun dan dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dari situ Yesus dibawa dan dicobai di padang gurun. Jadi Matius pasal 4 ini benar-benar adalah permulaan dari pelayanan Tuhan Yesus. Dan untuk itu diawali dengan ayat 1 sampai 14 yang 11 yang sangat spesial, karena itulah awal dari Tuhan Yesus melayani untuk 3 tahun kemudian. Iya, oke. Dan ini yang akan kita gali bersama-sama pada malam hari ini ya, bagaimana Yesus adalah Mesias yang sempurna, yang sudah dimuatkan dari perjanjian lama menurut pengakuan Matius, dan juga ini kita akui secara bersama-sama, dan ketika dicobai nanti apa yang akan terjadi, kita akan lihat sampai sembari kita akan menggali bersama-sama. Oke. Kita akan melihat Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, teman-teman silakan bisa dibuka Alkitabnya, bisa buka HP-nya. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman yang mau mengetahui pengantar dari Injil Matius atau pengantar dari kitab-kitab, Sabda sendiri memiliki aplikasi yang namanya Alkipedia. Nah, bisa dilihat ya, aplikasi Alkipedia. Di situ kita bisa melihat statistik, siapa penulis kitab, tema-temanya, itu bisa juga setiap pasal bisa kita ketahui, tahun, bahkan latar belakang yang sedang kita gali tadi juga terangkum lengkap juga di dalam setiap aplikasi ini gitu. Bahkan garis besar di tiap-tiap pasal juga akan ada. Jadi teman-teman bisa memakai Alkipedia, aplikasi Alkipedia dari Yayasan Lembaga Sabda untuk bisa mendalamkan kita sebelum kita menggali lebih dalam teks demi teks. Ya, sangat penting sekali ya teman-teman mengetahui latar belakang dan konteks dari setiap ayat, setiap pasal terkhusus. Jadi kalau saudara memakai Alkipedia akan sangat menolong sekali supaya saudara tidak menginterpretasikan dengan salah. Oke. Nah, saya akan bacakan ke kita semua sebelum kita menggali bersama Ibu Melza dan juga Kak Jonathan. Ayat 1 sampai ayat 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu."
Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Oke, kita akan belajar perikop pencobaan di padang gurun dari Matius 1 ayat Matius 4 ayat 1 sampai 11 bersama Ibu Melce dan juga Jonathan. Oke, untuk bagian pertama langkah simak kita membaca secara teliti dengan melihat pertanyaan-pertanyaannya yang langsung kepada teksnya. Nah, saya akan bertanya dulu ke Jonathan, siapa yang membawa Yesus ke padang gurun? Ya. Kalau dari ayat ini. Ya, dari ayat 1 sudah ditulis, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi Roh Kudus yang membawa Yesus ke padang gurun. Ya, Jonathan cukup terkejut enggak kalau ternyata yang membawa Yesus ke pencobaan itu justru Roh Kudus? Ya, sudah lama saya tidak membaca ayat-ayatnya ini. Ternyata Roh Kudus yang membawa Yesus untuk dicobai. Oke. Iya. Pertanyaannya terkejut enggak? Maksudnya aneh enggak? Kamu merasa aneh enggak? Ini merupakan hal yang menarik, tetapi mungkin tidak terlalu aneh menurut saya. Karena kadang-kadang ya Tuhan mendatangkan ujian bagi kita, begitu. Iya, betul. Kadang kita menginterchangeable untuk kata ujian dan pencobaan ya. Tetapi saya pernah merasa sangat terkejut karena saya selalu merasa bahwa setanlah yang mencobai kita gitu. Ternyata Roh Kudus bisa mencobai kita juga untuk tujuan menguji. Iya. Terima kasih Jonathan. Nah, setelah Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun, berapa lama Yesus berpuasa dan bagaimana keadaan fisik Yesus saat itu? Mungkin bisa dilanjut ke Bu Melce. Yesus pada waktu itu merasa lapar atau lapar secara jasmani, tubuhnya itu membutuhkan makanan karena dia lapar. Karena ayat 2 itu menuliskan bahwa sesudah 40 hari 40 malam Yesus berpuasa, maka laparlah Yesus. Oke, jadi total Yesus berpuasa 40 hari 40 malam ya Bu. Ini hari yang sangat panjang. Sangat panjang. Kalau kita lihat sih kebanyakan orang berpuasa tapi satu hari paling tidak makan satu kali atau malam hari atau minum gitu ya. Tapi Yesus tidak melakukan dua-duanya. Itu bagi saya luar biasa. Iya. Iya, kalau begitu Bu, ini kan 40 hari 40 malam ini puasa yang tidak biasa, alias luar biasa begitu. Puasa yang ajaib kayak seperti Musa atau Elia gitu ya di zaman perjanjian lama. Ya, tapi saya pernah mendengar dari artikel saintifik gitu ya, yang berkata bahwa manusia itu sebenarnya tahan untuk tidak makan 30 hari, atau kadang sampai 40 hari. 40 hari itu sangat luar biasa. Tapi secara badan, kalau itu manusia yang sehat, normal gitu ya, 30 hari tidak makan, tidak minum, kadang orang belum tentu mati. Masih bisa bertahan. Jadi, didukung dengan keadaan itu, maka puasa Yesus 40 hari 40 malam itu masih dianggap bukan karena dia memakai kuasa Allah gitu, tapi secara manusia pun itu mungkin gitu ya. Iya. Oke. Nah, setelah itu siapa yang datang mencobai Yesus dan apa kata iblis kepada Yesus? Dan apa yang menarik dari perkataan itu? Iya. Iya. Untuk ayat 3 lalu datanglah si pencoba. Si pencoba ini sudah kita ketahui dari ayat 1, ya ialah iblis yang datang untuk mencobai Yesus. Dan lalu iblis berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jadi dari sini lumayan menarik
jadi iblis sudah tahu bahwa Yesus ini anak Allah, tapi masih berani ya, masih berani mencobai Yesus gitu. Malah rasanya itu menjadi titik serangnya gitu, agak menantang Yesus begitu. Jadi menurutku, wow. Ya, Dan ya, ternyata dan yang sangat menarik itu kata jika ya. iya. Jadi menurut kamu iblis tahu nggak kalau dia anak Allah? Iya, Tahu, Bu. tahu. Menurut saya tahu, karena juga sebelumnya kan sudah itu Yesus dibaptis, lalu kan Allah Bapa juga menyatakan bahwa Yesus ini adalah anak Allah. Sepertinya pasti setan juga mendengar suara itu deh. Iya, tapi kenapa berarti dia dengan sengaja mengatakannya jika engkau anak Allah. Maksud iblis apa ini? Ya, jadi iblis menantang identitas Yesus. Yesus, bukannya engkau adalah anak Allah. Nah, engkau kan lagi lapar nih, lagi lapar. Nah, kenapa engkau enggak memerintahkan supaya batu-batu ini untuk menjadi roti? Kan lapar. Iya, betul. Sangat. Dan Yesus adalah manusia biasa, artinya dia betul-betul manusia 100%. Jadi rasa lapar setelah puasa 40 hari itu, wow. Itu benar-benar siksaan ya. Kalau ditantang, kamu bisa perintahkan batu ini. Emang Yesus bisa nggak, Sebastian? Jonathan? Bisa nggak Yesus membuat batu-batu itu menjadi roti? Ya, saya Sangat bisa. rasa Yesus bisa merubah roti-roti itu menjadi roti. Merubah batu-batu itu menjadi roti. Yesus bisa, karena kan Yesus 100% manusia, tetapi dia juga masih ada natur Allahnya itu. 100% Allah. Dia 100% manusia dan 100% Allah. Ya, Ibu Melce, karena Ibu Melce kayaknya udah nggak tahan ini untuk menceritakan lebih lanjut. Menurut Ibu, apakah pencobaan dari iblis ini menarik menurut Ibu Melce? Sangat menarik, Bu, karena iblis ini sepertinya tahu betul waktu yang tepat gitu loh untuk mencoba pada pencobaan yang pertama ini tentang mengubah batu menjadi roti gitu. Jadi sepertinya karena kondisi Yesus lapar dan iblis itu datang pada waktu yang tepat dan juga pada Tuhannya Yesus ini juga waktu itu gitu. Dia tahu gitu pada tempat waktu yang tepat untuk dia mencobai Tuhan Yesus. Jadi ini antara pinter dan kurang ajar ya si iblis ini ya. Pinter artinya dia tahu situasi yang paling tepat, tapi kurang ajar karena dia menantang Yesus gitu ya. Jadi antara kurang ajar dan dan pintar. Oke. Wow. Menarik nih, baru sampai poin 3 nih pembahasan kita. Kenapa, Bu? Kenapa? Iblis tahu Yesus itu anak Allah kan. Iblis juga dengar itu Allah membuktikan Yesus itu anak Allah waktu Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu. Iblis juga dengar itu. Saya kira iblis tahu dari awal, dari Kejadian 3 ayat 15, Bu. Dari Kejadian pun iblis sudah tahu bahwa Allah berjanji bahwa nanti suatu ketika akan datang orang yang akan meremukkan kepala dia gitu ya. Jadi iblis sudah tahu dari dulu. Iya, menarik ya. Jadi seakan-akan di sini iblis itu tampil sebagai seorang yang benar-benar merasa peduli dan care terhadap Yesus yang sedang lapar ya. Sangat pintar caranya, tapi satu sisi juga dia mencoba ingin mempertanyakan identitas Yesus sebagai anak Allah. Nah, tetapi yang menarik, apa jawab Yesus atas pencobaan yang pertama ini? Ada tertulis, di mana jawaban Yesus? Mungkin apa jawabannya dulu dari pemirsa? Di Ulangan ya, Ulangan 8 ayat 3 ya. Iya. Apa Ulangan isinya, Bu? 8 ayat 3.
Eh, saya baca aja ya. Ulangan 8 ayat 3, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kayaknya ini perkataan Musa ya? Ya, ya. Terima kasih Bu. Jadi ini Tuhan Yesus mengutip kitab Perjanjian Lama ya. Oke, dari kitab Ulangan ya, di mana Musa mengulang semua kembali tentang perintah Allah ya kepada bangsa Israel saat itu sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan yang dimana mereka juga akan memasukinya. Nah, tetapi kita lihat di sini menariknya ya, setelah iblis mencoba Yesus dengan perkataan pertama, Yesus membuktikan dengan firman Tuhan. Sekarang iblis masuk lagi. Mengapa iblis membawa Yesus ke hubungan bait Allah? Dan apa kata iblis kepada Yesus di atas hubungan bait Allah tersebut? Ya, bisa Jonathan menjawab? Ya, jadi tadi kan kita lihat bahwa iblis ini gagal mencoba Yesus. Yesus reject, menolak dengan keras iblis. Nah, lalu sepertinya iblis tidak masih kurang ajar, bukan satu kali mencoba Yesus, tapi dia mencoba lagi. Nah, pada yang pencobaan yang kedua ini, iblis membawa Yesus ke hubungan bait Allah. Jadi saya baca hubungan itu adalah titik tertinggi. Jadi Yesus dibawa sampai titik tertinggi di bait Allah, sangat-sangat tinggi gitu. Nah, iblis membawa Yesus ke sana supaya lalu berkata, berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya. Apa yang menarik, Jo? Ya, jadi hal yang menarik bagi saya untuk perkataan iblis ini itu ada, jadi iblis mengutip dari Alkitab, dari yang menantang engkau, malaikat datang menantang engkau supaya kakimu tidak terantuk pada batu. Itu ada pada Mazmur. Jadi iblis ini ternyata juga baca Alkitab, dia juga tahu Alkitab. Tetapi sepertinya ini diputar balikkan, malah dijadikan dimanipulasi oleh iblis ini. Dia tidak membaca konteks dari ayat Mazmur tadi dan dijadikan supaya cobaan tambahan. Jadi kita harus hati-hati kalau mencomot ayat ya, dan tidak melihat konteksnya kayak si iblis ini. Jadi iblis ini pintar dan kurang ajar. Iya. Ya. Iya. Dari Bu Metsu gimana, Bu? Sama, Bu? Kalau saya, yang menariknya gini, kan waktu pencobaan pertama, Yesus menjawab dengan ada tertulis, mengutip dari perkataan Musa. Lalu pencobaan kedua, iblis liciknya dengan kepintarannya dia juga mau mencoba Yesus dengan ayat firman gitu ya. Jadi ini menarik sekali. Iya. Jadi memberi tandingan kepada Tuhan Yesus. Kalau Yesus mengutip ayat, iblis pun juga bisa mengutip ayat. Tidak mau kalah. Iya, betul. Jadi kalau kita orang Kristen teman-teman tidak mempelajari ayat dengan baik, nah siap-siap diputarbalikkan oleh iblis. Karena iblis pun bisa dan mengetahui ayat. Ya, ini sebenarnya ada banyak komentar nih dari teman-teman sudahan. Oke, mungkin dibacain dulu, Bu. Oke, ini ada Bapak Kakak Ganda. Bagi saya aneh ketika membaca Roh Kudus yang membawa Yesus ke padang gurun. Betul, Kakak Ganda. Kadang kita selalu menuduh setan yang melakukan itu, tetapi Roh Kudus
tahu bahwa kita pun perlu dicobai atau diuji supaya kita mendapati diri, bukan untuk Roh Kudus menguji, bukan untuk Roh Kudus tahu, Roh Kudus sudah tahu, tetapi untuk kita tahu bagaimana kita lemah dan bagaimana kita bisa menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, bukan kepada kemampuan diri. Ya, jadi iblis Roh Kudus mencobai kita bukan karena dia tidak tahu, dia tahu, tetapi dia ingin kita juga tahu, gitu ya. Oke. Dari Kak Ganda masih 40 menit. Ya. Iya. Boleh saya ini Bu, tambahin dikit Bu? Silakan. Iya. Iblis ini dia mengutip ayat Alkitab. Sebenarnya yang dia kutip itu tidak salah ya ayatnya. Tapi dalam hal ini seperti iblis mau menaruh benih keraguan gitu kepada Yesus. Untuk supaya Yesus itu meragukan identitas dia sebagai anak Allah gitu. Ya. Karena kan perkataan iblis itu kan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah gitu kan, dari hubungan bait suci gitu kan Bu. Jadi jadi seperti iblis ini mau Yesus ini mencobai Allah sendiri gitu. Bahwa kalau memang anak Allah pasti Allah akan mengutus malaikatnya untuk menopang ketika kamu jatuh kan begitu. Jadi kalau Yesus terpancing gitu ya dengan godaan iblis ini, ya jadi bisa dibayangkan seperti itu Bu. Jadi dia berusaha untuk mau Yesus ini meragukan identitasnya sebagai anak Allah gitu. Kalau saya pikir begitu ya. Iya, betul. Ya, kalau kita dikatakan jika kamu, ya itu biasanya kita jadi ingin membuktikan diri. Kalau kita sudah ingin membuktikan diri, artinya kita sendiri nggak yakin. Kenapa kita harus membuktikan kalau kita sudah yakin ya? Nah ini seperti respons dari Ibu Deborah Wisnu. Orang percaya tidak kebal dari pencobaan, tapi ada Roh Kudus yang menuntun kita dalam masa-masa itu, yang akan mengingatkan kita akan firman-Nya. Bahkan bisa seperti itu. Apakah bisa seperti itu maksud ayat 1? Tadi masih membicarakan tentang Roh Kudus membawa kita pada pencobaan ya. Ya, Ibu Deborah, bisa karena kita perlu bukan membuktikan diri ya. Kita perlu tahu seberapa lemahnya kita, gitu ya. Tanpa pertolongan Roh Kudus kita pasti akan terjebak dan kita akan kalah. Tetapi betul, Roh Kudus menuntun kita dan menolong kita untuk kita bisa punya kekuatan gitu ya, dan juga punya kewaspadaan sehingga tidak ikut terjerat dengan tipuan setan. Ya, ada juga tanggapan selanjutnya dari Pak Ganda. Iblis tahu Yesus anak Allah, tetapi iblis berpikir karena Yesus puasa 40 hari 40 malam, maka iblis berpikir Yesus pasti mengalami kelemahan fisik. Ya, secara manusia pasti mengalami kelemahan fisik, ya, kelaparan. Memang sih menurut dokter kalau manusia bisa bertahan 30 hari 30 malam tidak makan dan tidak minum, kebanyakan dia sudah high, sudah apa namanya? sudah linglung, apa namanya? Sudah halusinasi dan sudah pikirannya sudah tidak waras lagi. Ya. Oke, tanggapan juga dari Pak Isa, iblis mencoba mencari peluang dalam diri Yesus meski dia tahu kalau iblis sedang puasa, mungkin kayak kalau Yesus sedang puasa ya. Oh iya. Pak Isa, sepertinya iblis mencoba menggiring Yesus dengan situasi yang sedang terjadi. Ya, dia kata Bu Melce memanfaatkan momen. Tanggapan dari Niko, itulah natur iblis, dia selalu nyari celah buat masuk untuk melemahkan Yesus yang kondisi fisiknya sedang lelah dalam puasanya. Yesus saja dicariin celahnya, apalagi kita manusia biasa. Iya, betul. Pak Lukas, kenapa ya Yesus menurut di bawah hubungan bait Allah? Ini pertanyaan sepertinya. Iya. Kenapa? Tadi kayaknya Jonathan belum jawab deh. Kenapa Yesus menurut di bawah hubungan bait Allah? Saya sampai cari di internet juga nih, hubungan bait Allah ini yang mana nih ya posisinya? Tadi Jonathan sudah jelaskan Ibu, tempat yang paling tinggi di bait Allah. Jadi kayak mungkin di atik gitu, bukan atik ya, tapi maksudnya
satu menara gitu yang paling tinggi, bagian menara yang paling tinggi. Iya, kalau di versi ayatnya pakai puncak tertinggi bait suci. Nanti teman-teman mungkin bisa cek juga dengan versi-versi yang lain. Oke. Jadi Yonatan mau Kalau Yesus jawab mungkin kalau Yesus jatuh dari bukit Allah itu menjadi tontonan untuk semua yang ada di Yerusalem. Apakah demikian? Ya? Ya, kayaknya yang ditanyakan Pak siapa nih? Pak Lukas. Pak Lukas itu adalah kenapa Yesus mau gitu, maunya dia dibawa ke sana. Ya, saya yakin Yesus tahu dia sedang dicobai dan dia mewakili manusia dan dia tahu bahwa ketika dia sungguh-sungguh berfokus kepada Allah dan dia tidak melenceng sedikit pun, maka dia akan menjadi contoh yang terbaik bagi manusia ketika dicobai. Kalau seperti di Ibrani ya, Yesus juga dicobai. Itu sebabnya dia mau dicobai untuk menjadi contoh bagi manusia. Gitu ya Pak Lukas ya? Oke, masih banyak nih. Kak Ganda yang menarik, Iblis tahu Alkitab, tetapi dibalikan 180 derajat. Ya benar. Pak Gota sekarang pun sudah ada konten di media sosial yang menggunakan ayat untuk membenarkan perbuatan jahat yang dilakukan. Iblis memang pintar memanipulasi apapun supaya yang dilakukan itu terlihat benar. Ibu Winarti, yang menarik Roh Kudus yang berinisiatif membawa menguji Yesus, tapi pelakunya diserahkan kepada iblis, sama dengan kejadian Ayub ya. Oke, saya baca dulu tanggapan terakhir dari Pak Isa. Iblis membawa hubungan baik Allah karena tempat itu selain tinggi berharap dia menang, disaksikan banyak oknum bahwa Yesus dapat dikalahkan. Itu ya, tadi sama. Seperti tambahan dari Ibu Melja ya. Oke. Nah, kita lanjut dulu ke penggalian berikutnya, teman-teman, karena waktu terus berjalan. Nah, setelah Yesus tadi ya dibawa ke hubungan baik Allah, terus iblis memakai firman Tuhan untuk mencoba menggoda Yesus lagi. Apa jawab Yesus dan di mana jawaban Yesus ini tertulis? Mungkin bisa ke Bu Melce. Ya, itu Yesus mengutip dari Ulangan 6 ayat 16 ya. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Ya. Halo. Ya. Oh, oke. Sudah selesai, Bu. Iya. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa. Ulangan 6 ayat 16. Itu Tuhan Yesus mengutip ayat firman itu untuk melawan pencobaan yang kedua ini dari iblis. Ya. Oke. Nah, setelah itu ternyata tidak ya tetap gagal ya ketika iblis mencobai Yesus dengan pencobaan yang kedua, karena Yesus juga mengatakan janganlah mencobai Tuhan Allahmu ya. Jadi Yesus sedang menekankan untuk tidak patut atau tidak benar kalau kita melawan kehendak Tuhan dengan mencobai Tuhan, gitu ya, mencobai meragukan Tuhan. Nah, setelah itu masuk ke pencobaan ketiga, kemana lagi iblis membawa Yesus untuk dicobai yang ketiga kalinya? Dan apa yang menarik dari pencobaan iblis yang ketiga ini? Ya, balik ke Jo. Ya. Dikatakan di ayat ke-8 bahwa iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Lalu berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya. Jadi kemana Yesus dibawa lagi oleh iblis? Ke atas gunung untuk melihat seluruh kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ya, gunung yang sangat tinggi ya. Saya nggak tahu ya, ini maksudnya masih dalam konteks di Israel gitu. Kalau di Israel tuh nggak ada gunung, adanya bukit-bukit saja. Tapi ini gunung yang sangat tinggi. Nah, saya nggak tahu apakah dibawa oleh iblis ke tempat lain yang gunung yang benar-benar tinggi atau apakah memang masih di sekitar Israel walaupun bukit, karena mereka nggak punya hal yang lain selain bukit ya mereka panggil itu juga gunung gitu ya. Tapi untuk melihat seluruh keindahan dunia, saya yakin itu tempat yang bukan hanya di Israel ya, tetapi benar-benar satu tempat yang gunung yang sangat tinggi. Oke. Yang menarik dari pencobaan ketiga ini menurut Jo? Iya. Iya.
Kalau sebelumnya sepertinya iblis ini kan lumayan halus caranya. Tapi di sini kayak frontal sekali dia. Dia frontal sekali. Dia kan Mungkin semakin kepepet, jadi dia semakin vulgar. iya, tapi vulgar sekali ya. Sudah jika engkau sujud menyembah aku begini. Jadi sangat frontal sekali. Ini sudah eh, pasti salah begitu. Tidak ada tanda tanya di situ. Oke. Dari Bu Melce gimana, Bu? Kalau saya melihat ini pencobaan pertama, kedua, ketiga nih dia makin lama makin mengerucut gitu dan ketahuan ini maunya iblis itu supaya pada akhirnya Yesus ini menyembah dia gitu. Jadi saya lihat bahwa iblis ini dia mau berusaha supaya Yesus itu jalan pintas begitu, tidak melalui jalan penderitaan, tidak melalui jalan yang menderita untuk nanti dia menjadi raja gitu, tapi harus dengan jalan pintas yang ditawarkan oleh iblis. Kan di situ kan iblis memperlihatkan kerajaan dunia dengan kemegahannya gitu kan. Berarti bertolak belakang dengan kerajaan yang Yesus maksudkan. Itu adalah kerajaan rohani, kerajaan surga, kerajaan yang ada di hati orang percaya, pengikutnya nanti gitu kan gitu. Kira-kira menurut Ibu, iblis tuh tahu nggak bahwa seluruh dunia ini adalah milik Allah, bukan milik dia? Dia tahu, Bu. Tapi sejak kejatuhan iblis itu, sejak kejatuhan asal mula iblis itu, dia kan dilemparkan ke bumi, Bu. Jadi dia jadi penguasa di bumi, sekalipun itu langit dan bumi adalah Allah yang ciptakan gitu. Tapi dia menjadi penguasa gitu, penguasa dunia gitu. Dan orang-orang berdosa itu ada di bawah kuasa dia kan, Bu? Iya. Tapi juga tidak, Bu. Apa yang dipikir, ya ini yang sedikit aneh ya. Kalau iblis tahu bahwa seluruh dunia ini milik Allah, kenapa dia seakan-akan menjadi pemilik dunia ini dan menawarkan Yesus, kalau kamu mau, lah ini seluruhnya sudah milik Yesus gitu ya. Untuk apa setan iblis memutarbalikan gitu. Kalau kamu mau, semua ini akan menjadi milik. Dari dulu itu juga punya Yesus gitu, punya Allah. Kenapa dia seakan-akan menganggap bahwa Yesus itu bukan menjadi pemilik dari seluruh dunia ini. Cuman tadi Ibu Melce menjelaskan sedikit tentang kuasa duniawi ya Bu ya. Yang menjadi milik setan adalah kuasa duniawi atau kuasa yang bukan dari Allah. Bukan kerajaan Allah, tapi kerajaan dunia. Ya, ada dua pandangan seperti itu. Ya. Oke, nah apa jawab Yesus dan di mana jawaban Yesus ini tertulis? Ya, Yesus. Ini balik ke berarti. Saya atau silakan Yonatan? Bu Melce. Bu Melce sekarang, Bu. Baik. Yesus langsung menghardik iblis itu pada ayat 10 sampai 11, "Enyalah iblis," ya. Dan Yesus kembali mengutip dari Ulangan 6 ayat 13 yang ada tertulis, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu kemudian iblis meninggalkan Yesus. Oke. Lalu siapa yang datang melayani, Bu? Setelah iblis malaikat-malaikatnya datang melayani Yesus. Kalau menurut saya sih malaikat datang ini melayani Yesus dalam bentuk apa ya? Kira-kira apa, Bu? Kalau saya sih berpikir mungkin melayani Yesus dengan memberikan kekuatan kepada Yesus yang 40 hari 40 malam sudah mungkin capek secara fisik, atau juga mungkin membawa makanan dari surga mungkin, Bu. Ya, udah pasti, Bu. Udah pasti. Kan Yesus punya tubuh manusia juga. Jadi pasti dilayani termasuk juga secara fisik dengan makanan dan minuman.
Oke, nah ini juga udah ada masukan masuk teman-teman lain yang masih ikut PA. Ya, oke. Dari Pak Ganda, pertanyaan dibawa ke gunung yang tinggi berarti butuh waktu lama ya. Berarti iblis sengaja membuat Yesus yang sudah lemah fisik dibuat untuk semakin lemah fisiknya sehingga mengganggu pikiran Yesus. Terus ada Kak, apakah maksud Bapak berarti mereka itu jalan kaki naik ke gunung, maksudnya hiking dulu ke gunung yang tinggi? Kemungkinan enggak ya Pak, tapi dibawa secara roh gitu ya. Jadi tidak berarti jalan kaki gitu. Nah, mungkin banyak dari kita tahu bahwa iblis itu punya kuasa ya. Salah satu kuasa itu yang dia lakukan adalah dengan membawa orang memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, kiranya ini Setuju juga saya. menjawab pertanyaan Pak Marganda. Gimana Bu? Saya setuju itu, Bu, bahwa iblis punya kuasa sehingga dapat membawa Yesus ke tempat gitu, ke tempat yang berbeda setelah pencobaan. Iya, dari satu pencobaan ke pencobaan lain ya, tempatnya berbeda-beda. Dan iblis punya kuasa, tapi iblis tidak maha kuasa. Nah, kiranya pertanyaan dari Pak Margana bisa terjawab. Terus tanggapan dari Pak Isa, menurut saya pertanyaan ketiga, menurut pertanyaan ini, merupakan pertanyaan yang jadi goal settingnya untuk melawan Allah. Bapa dengan mencoba menundukkan Yesus dengan identitas diri Allah yang layak disembah sehingga dia ingin alihkan hal tersebut. Ada tanggapan berikutnya, memurtabalikkan karena iblis terus memakai kelemahan fisik yang sudah mengalami kelaparan dan berharap Yesus akan jatuh dengan pencobaan yang ketiga. Dan terakhir, menurut saya malaikat datang melayani Yesus dengan kekuatan rohani dari surga. Ya, rohani dan jasmani ya Pak ya. Karena Yesus punya tubuh jasmani juga. Oke, kita akan coba analisa dulu ya. Setelah langkah simak, kita udah melihat teks demi teks dari ayat 1 sampai ayat 11. Kita akan coba analisa. Kita analisa jawaban Yesus atas 3 cobaan iblis tadi. Mengapa Yesus menjawab cobaan iblis dengan firman Tuhan? Oh, sebelum ke situ, itu yang bagian kedua ternyata. Mengapa Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis? Mungkin dari Jo sekarang. Ya, jadi ini ada unsur budaya juga. Jadi kalau budaya di sana, orang setelah umur 30 dianggap dewasa dan akan mulai bekerja begitu. Nah, ini kan juga Yesus baru saja dibaptis. Dan untuk memulai misi Yesus, pengajaran Yesus, nah, dia dicobai dulu. Jadi ini adalah persiapan Yesus untuk mengajar begitu. Nah, di sini juga masa pencobaan. Jadi Yesus juga dicobai begitu. Nah, ini juga menurut saya juga untuk meneguhkan begitu. Jadi seringkali menurut saya iman itu makin bertumbuh gitu saat diuji, terutama kalau saat lolos ujiannya itu. Jadi ini adalah tujuan Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Ini juga sebagai persiapan agar Yesus untuk pengajaran Yesus begitu. Saya juga ada unsur lain, yaitu ini menunjukkan bahwa Yesus, Tuhan Yesus kita, ini bukan cuma ngomong aja saat kayak, oh sekalian jangan dengarkan iblis melawan pencobaan. Tetapi dia mengalami pencobaan itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus itu tahu rasanya manusia, kita sebagai manusia mengalami pencobaan begitu. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu bukan hanya omong kosong, bukan hanya omong, oh iya kan Yesus kan Tuhan, kan mana mungkin bisa dicobai, tapi bisa. Tapi itu terjadi, Yesus dicobai, dan Yesus sudah mengalami bagaimana manusia itu dicobai begitu. Ya, betul. Itu jawaban yang ada di Ibrani juga ya. Kenapa Yesus dicobai? Supaya menjadi contoh bagi kita, supaya kita juga tahu bahwa kekuatan yang dimiliki kita sama dengan kekuatan yang dimiliki Yesus untuk menolak pencobaan, yaitu firman Tuhan. Ya. Wow, salah satu
contoh yang sangat teladan yang sempurna dari pribadi Yesus Kristus, dan ini juga harusnya menjadi teladan bagi kita semua. Nah, jadi bukan cuma teori ini ya, bukan cuma teori ya, Jonathan, tapi Yesus sudah melakukan sendiri. Iya. Oke, kita analisa ya sekarang jawaban Yesus tadi atas 3 cobaan iblis. Mengapa Yesus menjawab cobaan iblis dengan firman Tuhan? Nah, kita kembali ke Alkitab dan sudut pandang Alkitab. Silakan Bu Melza. Ya, kalau saya menganalisanya begini, pencobaan yang Yesus alami ini pertama untuk menggenapi kehendak Allah gitu, karena pencobaan yang dialami Yesus ini juga untuk menggenapi nubuatan yang ada di Perjanjian Lama. Dan kenapa Yesus menjawab pencobaan iblis ini selalu dengan firman Tuhan? Kalau saya melihat bahwa Yesus ini ingin menunjukkan ya bahwa ketergantungannya Yesus itu Yesus itu hanya kepada kebenaran firman Tuhan gitu, sehingga mampu menangkis, menolak gitu ya, pemutarbalikan gitu daripada perkataan iblis. Kemudian saya melihat juga bahwa Yesus melawan iblis dengan perkataan firman adalah karena firman Tuhan ini adalah senjata ampuh yang benar-benar dapat mengalahkan iblis. Karena saya ingat ayat di Efesus 6 ayat 17 itu ya, pedang roh itu yaitu firman Allah atau pedang kudus, ini adalah senjata yang paling ampuh untuk melawan godaan iblis dan merupakan satu-satunya senjata untuk menyerang kepada si pencoba itu. Sedangkan kalau baca baik-baik Efesus 6 itu senjata-senjata lain itu, senjata rohani itu dilengkapi untuk orang percaya itu untuk mempertahankan diri. Tapi kalau mau menyerang kepada musuhnya harus pedang begitu. Memang firman Allah ini adalah senjata yang ampuh untuk melawan iblis. Dan Yesus mau menunjukkan itu. Kemudian Yesus juga mau menunjukkan juga kepada pengikut nanti atau pembaca kita di zaman modern ini juga sih, untuk bahwa kalau kita mau menang, pola kemenangan itu Yesus tunjukkan lewat pencobaan yang dialami Yesus itu. Begitu, Bu. Ya, jadi bukan hanya strategi defensif ya, Bu, tapi juga ofensif. Sekaligus bukan bertahan tapi juga menyerang ya. Ya. Oke, jadi kita semakin paham ya otoritas mutlak dari firman Tuhan. Senjata kita bukan tadi cuma tengking-tengking saja, tetapi benar-benar adalah firman Tuhan itu sendiri. Dan ketika Yesus katakan ada tertulis, iblis nggak coba lagi gini loh Yesus, enggak. Tetapi lanjut ke pencobaan berikutnya karena Yesus sudah melawan dengan firman Tuhan. Nah teman-teman, apa nih yang gimana Bu? Ada tanggapan banyak. Ini Ibu Winarti sudah memberikan tanggapan. Pada pencobaan ketiga, karena iblis adalah bapa dari segala pendusta, jadi semua yang dikatakan iblis memang kebohongan. Dan itulah gunanya mengetahui kebenaran atau pengenalan yang benar tentang firman Tuhan. Sangat betul sekali Bu Winarti. Jadi kalau iblis memakai senjata kebohongan, maka kita harus memakai senjata kebenaran. Nah itu menjadi salah satu yang sangat menarik. Karena itulah yang menjadi kemenangan bagi Kristus ya. Bukan ikut kepada kebohongan itu, bukan meragukan kebohongan itu, bahkan tidak melayani kebohongan itu, tetapi Yesus langsung memberikan kebenaran sehingga membuat iblis knock out. Oke, ada pertanyaan dari Ray. Kenapa hanya 3 kali ya si iblis mencoba Yesus ini ya? Karena sudah nyala iblis. Kenapa 3 kali? Sudah mentok kali ya. Gimana mungkin menurut teman-teman? Mungkin ya kalau menurut saya sudah mentok, sudah Yesus sudah enyahlah iblis, sudah nggak mau lagi, dan sepertinya iblis sudah ya sudah wes. Apalagi kan di percobaan ketiga ini sudah sangat frontal sekali iblis, rasanya sudah kepepet dan itu pun masih gagal. Jadi ya, sepertinya iblis mundur dulu untuk sekarang. Dan dia menunggu untuk waktu yang lebih baik untuk mencobai Yesus. Iya, itulah iblis ya. Kita benar-benar harus tahu strategi dia supaya kita tuh tidak lengah gitu ya. Nah ini ada respon juga gitu ya dari Pak Ganda. Yesus menunjukkan teladan yang bisa diikuti oleh manusia. Sangat betul sekali. Yesus bukan cuma bilang, jangan
Maksudnya menangkan pencobaan gitu ya, bukan secara teori tadi Jonathan bilang ya, tapi dia sudah melakukannya sendiri dan menjadi teladan bagi kita. Ya, Pak Isa juga mengatakan padang gurun merupakan tempat yang memungkinkan dengan kondisi sedang puasa. Iya, nggak bisa melihat apa-apa ya Pak di padang gurun kecuali pasir ya. Dan Pak Ganda melanjutkannya ingin menunjukkan bahwa kuasa firman Tuhan lebih dahsyat dari kuasa iblis. Iya. Oke, nah sekarang kita masuk ke langkah belajar. Apa yang teman-teman pelajari tentang iblis melalui penggalian malam hari ini? Ya, bisa dari Bu Melza dulu? Saya ya? Iya, Bu. Ya, kalau saya pelajari dari metode yang kita gunakan untuk mencobai Tuhan Yesus, melihat dari waktu yang tepat, yang iblis selalu mencari kesempatan yang baik gitu untuk menggoda, lalu kemudian juga tempatnya yang tepat yang iblis tahu begitu, kemudian juga area kebutuhan kita itu apa, kelemahan kita apa, itu yang dia pakai gitu untuk mencobai, dan juga dia meragukan, mau berusaha menaruh benih keraguan di dalam identitas kita sebagai anak Tuhan gitu, bahwa ketika kita menghadapi persoalan hidup, tantangan hidup, di situ dia berusaha untuk mau melemahkan iman kita. Begitu Ibu, kalau saya melihat tentang metode yang iblis gunakan ini, begitu, untuk mencobai orang percaya atau Ya, pada saya misalnya. betul. Jadi hati-hati ketika kita lemah ya. Setan pasti akan masuk dan menggerogoti. Kalau kita kuat, setan akan cari waktu yang lain ketika kita sedang lemah. Iya, setan nggak pernah berhenti bekerja. Oke, nah strategi apa nih yang teman-teman pelajari dari Yesus untuk memenangkan pencobaan dari iblis? Dari Joe. Iya, kalau apa yang aku pelajari dari cara Yesus melawan pencobaan dari iblis ini, kita bisa melawan iblis dengan firman Tuhan, dengan kebenaran. Nah, tentu saja berarti kita harus sering baca firman Tuhan nih. Dan juga bacanya tidak boleh sembarangan. Bacanya harus sesuai konteks dan benar-benar memahami Alkitab begitu. Jangan sampai nanti dimanipulasi, diputar balik oleh iblis begitu. Nah, Ya. lalu jawaban Yesus, Sorry. jawaban Ya, Yesus ini, jawaban Yesus itu juga ada, ya, dia mengatakan bahwa kebutuhan rohani itu adalah kebutuhan utama. Jika kita harus taat kepada Tuhan, nanti percayalah, Tuhan akan menyediakan kebutuhan bagi kita. Jadi tidak apa-apa, tetaplah taat pada Tuhan, walaupun secara jasmani ini kurang ideal. Seperti kita berpuasa kan lapar ya. Jadi kita harus tetap berpegang teguh pada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan ini akan menyediakan kebutuhan kita. Lalu kita juga harus percaya kepada Tuhan atas perlindungannya gitu. Ini terkait dengan percobaan kedua, di mana kan janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Ini saya juga melihat kayak memang ada tertulis bahwa Tuhan akan melindungi kita begitu. Nah, tetapi bukan berarti itu juga kita bisa membahayakan diri kita. Itu kan konyol gitu. Begitu. Ya, jangan mencobai Tuhan ya. Jangan mencobai, main-main. jangan kayak oh ya benar Tuhan gitu, coba. Aku coba. Nah, itu jangan. Kita tidak boleh mencobai Tuhan Allah kita. Karena Betul. Tuhan Allah sangat mengasihani kita. Nah, Jangan kayak dieksploitasi begitu. Betul, jangan mempermainkan Allah ya. Ya, Iya. gimana Bu? benar Bu, kalau saya Saya mencobai mau Tuhan Allah itu berarti kita tuh menjadi tidak percaya kepada Allah, sehingga kita menuntut bukti dari Allah, seperti itu. iya. Iya. Gimana Jo? Iya, betul. Iblis ya seringkali menebarkan benih keraguan itu. Nah, jadi kita juga harus waspada apa
pengaruh iblis begitu di kehidupan kita. Ya, jangan Lalu selain itu juga, iya. Lalu selain itu juga dari kita jangan menyembah Allah lain begitu. Allah lain ini juga sebetulnya bukan hanya dewa-dewi atau Baal begitu, tetapi juga dari yang saya baca dan yang saya dapat itu semua yang menomorduakan Allah itu dianggap menyembah berhala gitu. Jadi jangan sampai kita menomorduakan Allah begitu. Apalagi sekarang lebih ke digital, uang, begitu. Iya. Jangan sampai kita terlena dengan godaan-godaan duniawi. Iya. Kalau saya, Bu, yang saya pelajari dari Yesus ini, kalau saya pelajari dari Yesus ini, bagaimana Yesus bisa memenangkan pencobaan dari iblis itu, saya belajar bagaimana saya pribadi harus belajar hidup bergantung kepada firman Tuhan, melebihi yang lain begitu. Dengan cara aplikasinya, ya saya setiap hari harus mengisi hati saya dan pikiran saya dengan kebenaran firman gitu, mengcovernya sehingga setiap hari bila ada yang tidak berkenan, yang mencobai, itu dapat cover dengan firman Tuhan sehingga saya tidak jatuh dalam pencobaan. Tapi kalau seandainya saya jatuh dalam pencobaan dan seizinnya Tuhan saya harus mengalami pencobaan, saya ingat ayat firman Tuhan di 1 Korintus 13 ayat 10 kalau tidak salah, bahwa pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu, sebab pada waktu kamu dicobai Allah memberikan kamu kekuatan untuk mengatasinya. Kayak gitu, Bu. Betul. Sekaligus itu berarti aplikasinya ya, Bu ya. Mengisi pikiran kita, mengisi hati kita dengan firman Tuhan, sehingga ketika datang percobaan kita siap untuk menghadapinya. Ya. Kalau aplikasi untuk Joe gimana? Ya, kurang lebih sama. Mengisi hati dan pikiran kita juga dengan firman Allah. Harus juga berarti ini lebih rajin lagi membaca dan mendalami kitab suci. Supaya bisa tahu apa yang Tuhan mau dari hidup kita, apa yang ya perintah-perintah Tuhan terhadap kita begitu. Kita juga jadi seluruh Alkitab ya. Seluruh Alkitab dari awal sampai belakang loh, bukan hanya cuma ayat-ayat terkenal saja ya. Bukan cuma ayat-ayat top saja. Bukan hanya ayat-ayat top saja. Ya, sedikit demi sedikit harus dibaca Alkitab dan harus didalami. Ya, mempraktekkan juga firman Tuhan. Iya, betul. Memperkatakan. Maksudnya waktu kita mengalami pencobaan, ada rema firman Tuhan yang timbul di hati kita dan kita memperkatakan itu juga gitu. Jadi ada kekuatan baru menghadapinya. Amin. Iya ya, jadi kita praktekkan juga ya, bukan hanya sekedar membaca, belajar, studi, sampai juga dipraktekkan dalam kehidupan kita. Nah, ini tanggapan terakhir dari teman-teman yang sudah join malam hari ini, dari mengamini juga dari apa yang teman-teman gali. Iya benar Bu, dari Bu Lucy, jangan beri kesempatan untuk iblis. Ibu Pak Gotes juga, iblis selalu cari kesempatan untuk membuat kita berpaling dari Tuhan Yesus. Ibu Lani, atasnya. Dari Bu Lucy, angka 3 itu adalah angka Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus tadi ya terkait 3. Nah, ada satu pertanyaan dari Bu Lani, 3 kali pencobaan Yesus, pada hari ketiga Yesus bangkit, kira-kira pukul 3 Yesus mati. Petrus menyangkali Yesus 3 kali. Sepertinya angka 3 ini ajaib ya. Betul. Termasuk Yohanes juga memakai angka 3, angka 7 gitu ya, untuk kata istimewa. Betul, beberapa kali kita melihat angka 3 selalu dipakai ya. Oke. Nah, mungkin sudah habis untuk tanggapan teman-teman hari ini. Dan saya lagi terima kasih Jonathan dan Bu Melce yang sudah menggali dengan hebat. Aduh, luar biasa. Saya cuma wow sekali dengan pembelajaran firman Tuhan yang kita gali malam hari ini. Dan pasti belajar banyak ya dari strategi yang dipakai iblis ketika mencobai Tuhan. Dan mungkin saat ini juga dipakai untuk mencobai kita, tapi kita harus selalu lawan dengan firman Tuhan, karena itu satu-satunya
kekuatan kita untuk menang dari godaan iblis gitu ya. Sampai se-ekstrim apapun iblis buat kita meragukan Tuhan atau membuat kita percaya konyol ke Tuhan dengan cara mencobai Tuhan, atau nggak apa-apa ikut Tuhan tapi ikut aku juga, sembah aku juga. Nah itu semua dipakai iblis untuk menghancurkan iman kita. Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus ingatkan, ada tertulis, jadi harus tetap melandaskan hidup kita pada firman Tuhan. Thank you banyak. Ya, terima kasih untuk Ibu Melce dan Jonathan yang sudah memberikan berkat pada kita dari penggalian malam hari ini. Saya bersyukur Ibu Melce dan Jonathan punya semangat yang sama, dan itu pelajaran yang saya terima pada malam hari ini, yaitu mengisi hati kita, mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, sehingga kita punya senjata kebenaran untuk melawan setan. Nah, kalau kita nggak mengisi hati kita dan pikiran kita dengan firman Tuhan, kita nggak punya amunisi untuk menyerang ya. Nah, itu yang menjadi kekuatan dari kita. Ketika kita punya amunisi, kapanpun iblis datang menyerang, kita selalu siap karena kita punya persiapan senjata. Ya, jangan ketika pencobaan datang kita baru buru-buru belajar firman Tuhan. Telat. Udah telat. Ya. Itu isi amunisi 10 berperang. Iya. Ya, Karena kita nggak tahu berapa kali setan akan menyerang ya. Jadi kita harus punya banyak amunisi. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman dari tanggapan Kak Ocha terakhir. Saya terima kasih untuk penggaliannya. Saya dapat pesan baru dari pembacaan ini. Tuhan memberkati kita semua. Oke, kita akan tutup hari ini untuk penggalian kita di dalam doa. Saya minta Ibu Melce bisa menutup dalam doa, Bu. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur atas IOPA lewat IG Live Sabda malam ini Tuhan, yang memberikan kami banyak berkat rohani lewat kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami pola kemenangan yang dimana Yesus sudah mengalami kemenangan atas maut, dan kami percaya dan kami bersyukur kepada Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kami, bahwa kami mau belajar seperti Tuhan Yesus yang bergantung sepenuhnya, bersandar sepenuhnya kepada kuasa firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong sehari-hari dalam hidup kami, agar ketika kami diperhadapkan dengan tantangan, persoalan hidup atau apapun, bahkan pencobaan yang datang, kami tidak mencobai Tuhan, tetapi kami belajar mempercayai firman Tuhan di atas segala-galanya. Dan kami boleh memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk berkarya dalam hidup kami, sehingga kami mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan, di tengah-tengah dunia yang penuh cobaan ini, dan Tuhan memakai hidup kami menjadi berkat. Memberkati Bu Yulia, Mbak Roma, Saudara Yohanes, dan tim teknis yang malam ini telah melayani bersama dalam IG Live IOPA. Terima kasih Bapak, kami kembalikan segala pujian hormat bagi nama Tuhan, dan memberkati seluruh yang telah bergabung bersama lewat IG Live malam ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, teman-teman di rumah selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat membaca firman Tuhan. Iya, kita pamit sekalian. Salam. Salam Ayo PA. Dan minggu depan kita masih akan bertemu dalam acara PA Online Bareng Alkitab 7:30 waktu Indonesia Barat. Karena di tempat Ibu Melce lebih sejam ya dari waktu Indonesia Barat. Dan ikuti hanya di akun ayo.pa. Nanti akan bersama dengan 2 guest kita lainnya untuk menggali firman Tuhan dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 11 tentang firman Allah tetap untuk selama-lamanya.